Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Kepada saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, para pemirsa semua, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam kesempatan ini. Kami mengurai tentang supaya kita bisa beserta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Pentingnya orang itu supaya bisa beserta dengan Allah. Kalau kita tidak bisa beserta dengan Allah, pasti beserta dengan setan. Hanya ada dua pilihan saja. Bagaimana manusia itu bisa beserta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu kita menggandeng kepada orang yang telah bisa beserta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hadis, kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah. Besertalah kamu dengan Allah. Kalau kamu belum bisa beserta dengan Allah, besertalah dengan orang yang telah bisa beserta dengan Allah. Kita tidak akan bisa beserta dengan Allah langsung kalau tidak menggandeng kepada orang yang telah beserta dengan Allah. Siapa itu? Carilah guru sang pembimbing rohani kita masing-masing, yang namanya guru mursyid. Kalau guru cahaya yang telah mewarisi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama waris itulah yang mewarisi pada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita bersungguh-sungguh untuk mencari. Kalau tidak bersungguh-sungguh, pasti tidak akan bisa tercapai. Ya ayyuhan nasu innaka fatihun ila rabbika fatham famulaqih. Wahai manusia, sungguh kamu telah bekerja keras untuk menemui Tuhan, maka kamu pun akan bertemu. Artinya, untuk ingin bertemu kepada Tuhan itu harus bersungguh-sungguh. Karena kalau kita di dunia ini kok tidak mengenal Tuhan, apalagi di akhirat, tidak akan mungkin. Kalau kita ini di dunia kok tidak bisa beserta dengan Tuhan, tidak kenal dengan Tuhan, apalagi di akhirat. Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Inilah, walaupun toh dalam diri manusia itu ada sebagian kecil yang sangat rumit dan sangat sulit untuk dicari, yaitu yang namanya gelombang ilahiyah. Itu ada pada diri manusia. Artinya apa? Semua ciptaan Allah di dunia ini diberi semacam gelombang ilahiyah untuk mengenal Tuhannya. Karena
Allah itu mempunyai asmaul husna al-muhit. Ya muhit, al-muhit artinya apa? Zat yang meliputi seluruh ciptaannya. Seluruh ciptaannya Allah ini akan dikenal oleh sang penciptanya, al-muhit. Dan di situ makhluk-makhluk ini diberi semacam gelombang atau getaran yang bisa menghubungi dengan Tuhannya. Tapi untuk mengenal, mengerti gelombangnya itu, kalau tidak ditunjukkan tidak akan tahu. Kalau tidak ditunjukkan dengan guru rohani, dengan guru waliya mursyida, dengan guru cahaya, maka tidak akan tahu. Maka carilah guru itu. Carilah guru itu, wahai saudara-saudaraku. Ini adalah di ranah hakikat. Kalau Anda semua hanya mempelajari, mendalami dalam syariat saja, ilmu-ilmu syariat saja, tentu belum bisa mengenal tentang itu, tentang bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Paling hanya mengenal sifat 20, karena Tuhan tidak hanya sebatas sifat saja. Tuhan juga tidak hanya sebatas asma saja. Tuhan tidak hanya sebatas af'al dan zat saja, tapi di balik sifat, di balik asma itulah Tuhan. Karena itu hanya sebatas alamat saja. Tuhanmu tidak sebatas nama saja. Nah, kalau hanya sebatas nama, maka Tuhan akan banyak sekali. Artinya apa? Itu ada sebagai alamat untuk mencari Tuhan dengan namanya. Maka dari itu, carilah guru sang pembimbing rohani. Ini ada di ranah hakikat. Ini adalah di ranah hakikat. Untuk memasuki itu harus lewat tarekat. Toh itu harus tarekat arwah. Tarekat arwah, tarekat rohaniyah, yang amalannya adalah ada sirrul asrar sampai wukuf qalbi. Itulah tidak akan bisa kecuali dengan seorang pembimbing yang namanya wali yang mursyida. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama waktu hidup di dunia yang hanya sedikit ini kita manfaatkan untuk menempuh jalannya para nabi, untuk menempuh jalannya para nabi. Yang namanya Shiratal Mustaqim itu, kalau Anda sudah ketemu jalannya itu, kita cari di dunia. Ihdinas Shiratal Mustaqim, wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Yaitu jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Untuk mengenal Tuhan itu hanya satu jalannya, di ranah hakikat. Di ranah hakikat. Makanya para nabi, para rasul selalu rukun-rukun mawon, karena jalannya satu untuk mengenal Tuhan. Walaupun toh syariatnya itu berbeda-beda, syariatnya berbeda-beda, tapi agama ruh, agama hakikat itu hanya satu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya agamamu ini itu agama yang satu, yaitu agama tauhid, agama ma'rifatullah, agama hanifah muslimah, agama kepatuhan kepada sang penciptanya. Saudara-saudaraku, cukup sekian. Semoga ini bermanfaat. Ini adalah tentang uraian-uraian Thariqah Sabatiyah Khalidiyah Nusantara,
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.